Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indri Astuti, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu asas-asas dan prinsip konseling lintas budaya. Yang pertama ada asas-asas konseling lintas budaya. Itu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana diharapkan konselor harus mampu menjaga kerahasiaan dari data diri klien. Permasalahan yang dialami klien itu sendiri diharapkan konselor itu mampu menjaganya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Di sini proses konseling harus berlangsung atas dasar sukarela baik dari konselor maupun klien. Jadi klien tidak ada unsur keterpaksaan dalam datang ke konselor itu sendiri. Yang ketiga, asas keterbukaan. Klien harus mampu membuka diri, menyampaikan masalah secara terbuka, jujur tentang keadaan dirinya. Selanjutnya, asas kekinian. Itu diharapkan konselor itu langsung memberikan pelayanan, langsung memberikan bantuan pada saat itu juga, dan permasalahan yang dibahas itu permasalahan yang dialami saat ini, bukan permasalahan di masa lampau seperti itu. Yang selanjutnya ada asas kemandirian. Di sini diharapkan sebagai konselor memberikan pelayanan dan diharapkan sebagai konseli harus bisa mandiri dalam proses menangani masalah yang dihadapinya, karena konseli itu mempunyai kemampuan juga untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi diharapkan konseli itu bisa menyelesaikan, mampu dan belajar untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi tidak bergantung pada konselor terus menerus seperti itu. Selanjutnya adalah asas kegiatan. Di sini layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari klien maupun konselor. Konselor harus mampu membangkitkan kemauan klien sehingga mampu dan mau melaksanakan kegiatan. Konselor harus aktif membantu klien. Jadi di sini diharapkan konselor itu aktif dalam proses pemberian layanan. Selanjutnya asas kedinamisan. Asas ini yaitu layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju dan terus berkembang. Jadi diharapkan konseling setelah diberikan pelayanan oleh konselor, diharapkan nanti konseling tersebut mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Selanjutnya asas keterpaduan, yaitu layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi harmonis dan terpadu, maka diperlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Isi dan proses layanan harus terpadu, tidak saling tumpang tindih. Jadi antara permasalahan yang dilontarkan oleh klien dan proses bantuan yang diberikan oleh konselor itu harus sejalan, jadi tidak boleh tumpang tindih seperti itu. Selanjutnya adalah asas kenormatifan, yaitu layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagainya. Jadi diharapkan proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli itu tidak boleh melanggar norma-norma yang ada, maupun norma agama, norma adat istiadat, atau norma sosial dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada asas keahlian, di mana layanan konseling lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian, sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Oleh karena itu, konselor harus mempunyai pendidikan atau latihan pengalaman yang memadai. Selanjutnya ada asas alih tangan. Jadi dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi, supaya melakukan alih tangan kepada pihak yang lebih kompeten. Sebenarnya dalam asas ini itu bukan dimaksudkan konselor itu tidak mampu menangani masalah tersebut. Namun di sini konselor itu dimaksudkan sudah tidak berwenang lagi untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya asas Tutwuri Handayani. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadapi masalah saja. Jadi diharapkan asas ini itu walaupun tidak mempunyai masalah ataupun konseling tidak datang kepada konselor, tapi diharapkan layanan bimbingan dan konseling itu selalu diberikan kepada konseli agar proses pencegahan permasalahan seperti itu. Jadi tidak hanya pemberian layanan itu tidak hanya diberikan saat konseling mempunyai masalah saja, namun di luar itu diharapkan konselor juga memberikan layanan bimbingan kepada konseling.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Yaitu prinsip-prinsip konseling lintas budaya itu ada 5. Itu yang pertama, teknik atau aktivitas pada konselor semakin berubah. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang ketiga, permasalahan atau problem pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat, norma, harapan, perilaku, stres juga memiliki keragaman antara budaya, klien-klien, dan berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyesuaian diri. Dan yang terakhir, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Mungkin baru ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.